Kami dari tim Mars, Muda Aktif Rancang Solusi. Saya Mirin Diferenza Imaca selaku ketua tim. Saya Maula Alias Sajat selaku anggota tim. Saya Rafael Johannes Karolus Yombing selaku anggota. Kabupaten Temanggung merupakan salah satu daerah di Jawa Tengah yang terkenal dengan keindahan alamnya yang menakjubkan. Desa Soropadan merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung. Desa ini dikenal sebagai daerah pertanian yang subur dengan hasil utama seperti padi, sayuran, dan tembakau berkualitas tinggi. Lingkungan desa Soropadan dikelilingi oleh hamparan sawah dan perbukitan hijau yang memberikan pemandangan alami yang menenangkan. Oke, kali ini kami dari tim Mars Muda Aktif Rancang Solusi. Kali ini kami sedang berdiri di depan greenhouse. Nah, kali ini kita akan masuk langsung. Jadi greenhouse ini masih melakukan yang namanya sistem manual. Dan kali ini kami dari tim Mars Innovillage akan berinovasi dengan menambahkan inovasi dari sistem greenhouse tersebut. Seperti yang kalian lihat, di sini masih menggunakan pembudidayaan yang sederhana tanpa menggunakan sensor suhu dan kelembapan. Nah, untuk menangani masalah seperti ini, kami akan menambahkan sensor suhu dan sensor kelembapan agar penyiraman dapat dilakukan secara otomatis. Selain dari sistem yang kami rancang ini, kami juga menggunakan panel surya untuk mentenagai rancangan ini. Manfaat penggunaan panel surya adalah agar seluruh sistem yang kami buat tidak sepenuhnya bergantung kepada PLN. Di sini menampilkan keseluruhan sistem penyiraman otomatis yang memanfaatkan ESP32 sebagai otak sistem, sensor kelembapan dan sensor suhu sebagai input data lingkungan, serta relay dan pompa air untuk melakukan penyiraman otomatis. Sistem ini juga terhubung dengan panel surya dan baterai untuk sumber dayanya. Dengan dukungan modul GSM, sistem dapat mengirimkan informasi atau notifikasi secara IoT. Nah, di sini menggambarkan penggunaan panel surya sebagai sumber energi utama sistem. Energi matahari dikonversi menjadi listrik oleh panel surya, lalu disimpan di baterai agar sistem tetap dapat berfungsi meskipun tidak ada sinar matahari. Lalu di sini ada Solar Charge Controller atau SCC sebagai pengatur arus dari panel surya ke baterai. Komponen ini melindungi baterai dari overcharge atau over discharge sehingga sistem kelistrikan menjadi aman dan stabil. Baterai berfungsi sebagai penyimpan energi yang akan digunakan untuk menyalakan ESP32 dan pompa air. Nah, di sini ada komponen utama dari proyek kami yaitu microcontroller ESP32 sebagai pengendali utama. Nah, ESP32 ini memperlihatkan hubungan antara komponen yaitu relay untuk mengendalikan pompa air, lalu sensor kelembapan dan sensor suhu. Sensor kelembapan yaitu mendeteksi tingkat kelembapan tanah dan akan mengirimkan data ke ESP32. Sedangkan sensor suhu, kami di sini memakai DS18B20 yaitu mengukur suhu lingkungan agar sistem dapat menyesuaikan penyiraman sesuai kondisi panas atau dingin. Nah, di sini adalah rangkaian sistem penyiramannya. Di sini diagram rangkaian sistem, ada sensor kelembapan dipasang di pot tanaman dan dihubungkan ke ESP32. Serta di sini ada sensor suhu. Ketika tanah kering, ESP32 akan mengaktifkan relay nanti untuk menyalakan pompa air hingga tanah kembali lembab. Lalu ada LCD display. LCD display ini untuk menampilkan informasi di sensor pada polybag, seperti hasil pengukuran pada sensor, kelembapan, dan sensor suhu. Nah, di sini kami menggunakan modul SIM GSM 800, yaitu modul komunikasi yang digunakan untuk mengirim dan menerima data melalui jaringan seluler. Modul ini memungkinkan ESP32 mengirimkan laporan kondisi tanaman, seperti kelembapan dan suhu ke perangkat pengguna. Nah, di sini ada ESP32. Mengontrol relay yang mengaktifkan pompa air. Ketika sensor kelembapan membaca tanah kering, relay akan menyalakan pompa untuk menyiram tanaman. Setelah tanaman atau tanah cukup lembab, pompa akan otomatis mati.